Negara di dunia sedang berlomba-lomba untuk membangun kecerdasan buatan atau AI-nya sendiri tujuannya. Apalagi kalau bukan dominasi AI global, karena dengannya kuasa sebuah negara akan sangat-sangat tinggi baik dari sisi ekonomi ataupun militer. Amerika dan China memimpin dalam lomba ini, negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, Inggris, Prancis hingga India mengikuti. Fenomena ini disebut dengan nasionalisme menarik. Seperti apa sih konkretnya wujud nasionalisme ini? Bagaimana peta persaingannya dan siapa yang bakal menang? Lalu bagaimana dengan Indonesia? Yuk kita cari tahu. Sejak OpenAI meluncurkan ChatGPT pada November tahun 2022, berbagai negara terpacu ikut mengembangkan teknologi AI. Ada saja kabar terbaru tentang negara yang berhasil mengembangkan. Misalnya November tahun 2023 lalu, Abu Dhabi memperkenalkan A71. Ini adalah perusahaan kecerdasan buatan yang didukung pemerintah dan berusaha mempopulerkan Falcon sebagai model bahasa canggih mereka. Faisal Al-Banai dari Dewan Riset Teknologi Lanjutan Abu Dhabi berambisi supaya A71 bisa bersaing dengan OpenAI. Lalu Desember kemarin, Mistral asal Prancis mengumumkan pendanaan sebesar 400 juta US dollar sehingga meningkatkan nilai perusahaannya menjadi lebih dari 2 miliar US dollar. Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji Mistral sebagai bukti kecerdasan Prancis dalam pengembangan. Hanya 4 hari kemudian muncul Krim, sebuah startup baru yang berhasil mempersembahkan model multi bahasa pertama di India. Sementara sepekan sebelumnya, Sarkam, perusahaan India lainnya, berhasil mengumpulkan dana sebesar 41 juta dolar untuk mengembangkan hyper bahasa India sendiri. Krim Hafiz Agarwal menilai ChatGPT dan model lain yang berbahasa Inggris tidak mampu mencerminkan budaya mereka. Itu sebabnya mereka membuat model multibahasa. Sedangkan Satpam, seperti diakui pendirinya, Vivek Ravan, orang diarahkan untuk menjadi perusahaan India Tulen yang fokus pada bahasa lokal. Ramainya perlombaan di antara negara-negara Eropa dan India sebetulnya kalah seru dibandingkan persaingan Amerika dan Tiongkok. Sebab keduanya sudah saling kunci untuk bisa mengungguli satu sama lain. Persaingan mereka sudah panas. Setahun terakhir, keduanya sudah mengucurkan dana antara 40–50 miliar US dollar untuk mengembangkan AI di Amerika. Inovasi dan pengembangan AI tidak melibatkan pemerintah dan itu saja sudah membuat mereka mampu menjadi kiblat dunia. Apalagi kalau sampai pemerintahnya turun tangan seperti menggelontorkan dana 50 miliar US dollar untuk mendukung pengembangan AI artificial intelligence, khususnya untuk memperkuat produksi chip dalam negerinya. Sebab Amerika enggak mau terus bergantung pada Taiwan Semi-Daftar Manufacturing Company atau TSMC yang dikenal sebagai yang terbesar dan paling maju di dunia. Para pengamat keamanan di Washington khawatir pasokan dari Taiwan akan terganggu kalau sampai Tiongkok menginvasi Taiwan. Amerika menerapkan strategi khusus dengan cara menghalangi langkah para pesaingnya di bawah kepemimpinan Jawa Baik, dan Amerika mengontrol ekspor sangat ketat. Mereka melarang penjualan teknologi canggih termasuk chip dan alat pembuat chip khususnya ke Tiongkok dan Rusia. Warga Amerika pun diharamkan membantu dan membagikan pengetahuan AI ke negara-negara tersebut. Amerika juga menekan negara-negara berkembang sejak Oktober tahun 2023. Mereka mewajibkan negara-negara berkembang terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin khusus sebelum bisa membeli chip AI dari Nvidia. Sebagai penjual utama chip asal Amerika, Nvidia hanya diizinkan menjual chip ke perusahaan-perusahaan yang enggak punya hubungan erat dengan Tiongkok. Korban sudah jatuh sejak peraturan itu ditetapkan. Pada tanggal 6 Desember, sebuah tatap dukungan pemerintah Abu Dhabi G-Foto itu mengakhiri kerjasamanya dengan Huawei sebagai pemasok perangkat keras kepada Financial Times. Paling Show sebagai pembenci foto itu mengatakan, "Kami tidak bisa bekerja dengan kedua pihak." Pemerintah Tiongkok langsung bereaksi. Menurut GW Insight, mereka langsung menggelontorkan dana sekitar 300 miliar US dollar untuk membangun kembali seluruh rantai pasokan chip dalam negeri sendiri.
termasuk untuk AI dan semikonduktor lainnya. Nah, ini membuat Web dan SMAC berhasil menciptakan GPU yang sangat canggih. Pemerintah Tiongkok juga berusaha efektif mengalirkan dana ke perusahaan-perusahaan AI Artificial Intelligence. Ada sekitar 2.000 dana bantuan yang bisa digunakan untuk mendukung investasi berbagai teknologi strategis. Sementara itu, Partai Komunis China memobilisasi aliran dana swasta ke proyek-proyek teknologi prioritas. Sedangkan Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok luncurkan rencana Artificial Intelligence. Mereka membuat peta jalan untuk memperkuat penguasaan ilmu dasar dan kebutuhan riset di bidang sains dan teknologi, seperti pengembangan obat, penelitian gen, dan biologi. Pemulihan ini adalah upaya mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam penelitian sains dan teknologi serta memperkuat inovasi dengan menggabungkan lebih banyak sumber daya di banyak kementerian. Kemudian mereka mendorong perusahaan-perusahaan supaya saling bertukar data komersial mulai dari data penjualan hingga produksi. Dengan begitu terbuka jalan bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk ikut bersaing mengembangkan AI. Mereka bisa bertukar data dengan mengakses sekitar 50 platform pertukaran data. Kalau kita mati, cara Amerika dan Tiongkok beda banget ya. Amerika membiarkan inovasi berkembang tanpa campur tangan pemerintah. Perusahaan-perusahaan seperti Nvidia cepat tumbuh berkat lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi. Pemerintah hanya fokus baru strategi seperti mengontrol ekspor teknologi AI Artificial Intelligence canggih, mencegah Tiongkok dan Rusia mengakses teknologi mereka sambil membujuk negara-negara lain agar tidak berkolaborasi dengan kedua negara itu. Nah, sementara itu, di Tiongkok mengambil pendekatan yang sangat terpusat. Pengembangan AI sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Mereka menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun kembali rantai pasokan chip dan mengembangkan sendiri teknologi AI domestik mereka. Di tengah pertarungan antara kedua negara itu, sejumlah negara Eropa, sedangkan Britania Raya menginvestasikan 1 miliar pound sterling atau sekitar 1,3 miliar US dollar untuk pengembangan AI dan superkomputer selama 5 tahun. Sementara itu, di Asia, India nggak mau ketinggalan. Mereka mendorong produksi semi, mendaftar dan membangun lebih banyak pusat data dengan insentif produksi yang menarik. Dalam hal pengelolaan data, strategi mereka juga berbeda-beda. Amerika lebih tertutup, sedangkan negara-negara Eropa dan juga India cenderung lebih terbuka. Misalnya sangat mendukung pemanfaatan data pemerintah untuk mengembangkan AI Artificial Intelligence. Begitu juga Britania Raya yang memperbolehkan akses ke data National Health Service. Bahkan India diperkirakan akan mengintegrasikan semua kekayaan data dari berbagai layanan publik digitalnya ke dalam model-model AI mereka. Pemerintah Prancis dan Jerman juga kurang mendukung X Eropa yang saat ini sedang diperdebatkan. Alasannya karena mereka khawatir Uni Eropa justru akan menghambat perkembangan perusahaan-perusahaan pembuat model AI Artificial Intelligence. Jadi ketika Tiongkok meregulasi AI dengan ketat, Inggris, Prancis, Jerman, dan India cenderung menerapkan regulasi yang lebih fleksibel di luar Amerika, Tiongkok, dan Eropa. Kini muncul pemain baru, negara-negara Teluk yang kaya ikut berinvestasi besar-besaran dalam mengembangkan AI Artificial Intelligence dengan dukungan sistem pemerintahan yang terpusat. Maka teknologi AI Artificial Intelligence seperti di Arab Saudi dan berpeluang lebih cepat berkembang. Mereka enggak cuma mendanai akuisisi GPU dan infrastruktur, melainkan juga mengembangkan talenta-talenta terbaik. Universitas-universitas seperti King Abdullah University of Science and Technology dan Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence Brazil menarik keterlibatan para akademisi terkemuka dari seluruh dunia. Hasilnya sudah kelihatan. Misalnya model filter yang dikembangkan para insinyur di Timur Tengah sudah bisa bersaing dengan model AI canggih buatan Meta ke depannya. Mereka berencana meningkatkan model open source dengan data set nasional di berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Inisiatif dan inovasi negara-negara Teluk seperti melukis kembali peta kekuasaan dunia. Dulu mereka bisa kaya raya berkat minyak bumi, tapi sekarang kekayaan mereka akan ditopang oleh pengelolaan data mereka seperti sedang merajut jembatan untuk menyeberangi jurang teknologi merangkul AI Artificial Intelligence untuk mengakselerasi inovasi dan kemajuan negaranya masing-masing. Di situ kita juga menyaksikan bahwa era baru kontestasi teknologi sudah dimulai dengan munculnya nasionalisme. Nasionalisme itu membuat Amerika menerapkan strategi proteksionis dengan membatasi ekspor teknologi AI Artificial Intelligence ke negara-negara tertentu. Sedangkan Tiongkok berusaha memperkuat kemandiriannya dengan membantu Huawei dan SMAC sebagai ikon industri AI Artificial Intelligence lokal. Di situ juga tersirat keinginan mereka memandirikan penguasaan teknologi dengan proteksionisme ketat. Mereka mengurangi ketergantungan pada teknologi impor sekaligus membangun kapabilitas domestik. Langkah seperti itu diperkirakan akan menjadi kecenderungan dalam kontestasi teknologi AI Artificial Intelligence masa depan. Setiap negara akan berusaha memperkuat posisi dan mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Teori kontraktif wave menjelaskan, fenomena nasionalisme ini teori yang diciptakan ekonomi Rusia. Nikolai kontraktif menggambarkan perkembangan ekonomi dunia yang bergerak dalam siklus panjang. Didorong oleh inovasi teknologi besar di dalam setiap siklus selalu ada teknologi yang menjadi motor penggerak perubahan besar mulai dari mesin uap di masa revolusi industri sampai teknologi informasi di akhir abad ke-20. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang mampu menguasai teknologi kunci dalam setiap gelombang kontraktif bisa meraup keuntungan besar. Sekarang giliran teknologi AI yang mendorong munculnya gelombang baru dalam siklus ekonomi global. Itu sebabnya AI Artificial Intelligence ini tidak lagi dipandang hanya sebagai kemajuan teknologi, melainkan akar tumbuh kembangnya inovasi dan ekonomi dunia masa depan. Negara-negara yang berhasil menguasai AI akan memimpin tatanan dunia baru. Mereka memiliki pengaruh besar dalam memformulasikan kebijakan global, mengendalikan ekonomi dan membentuk masa depan masyarakat internasional. Era sekarang telah menjadi sebuah era ketika AI Artificial Intelligence sudah menjadi simbol kekuatan dan pengaruh. Itulah yang membuat kita paham kenapa Amerika dan Tiongkok berusaha keras melindungi teknologi AI Artificial Intelligence. Mereka masing-masing, proteksionisme dan nasionalisme AI, bangun supaya mereka tetap otonom dan tetap unggul. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Saat ini Indonesia sedang menanti lahirnya pemimpin baru yang diharapkan mampu cermat memahami kompleksitas isu kemajuan dan teknologi. Nantinya pemimpin baru negeri ini harus bisa menetapkan skala prioritas yang efektif dalam sumber daya anggaran yang terbatas. Pengembangan AI Artificial Intelligence memang butuh didukung investasi finansial yang signifikan, tapi Indonesia nggak perlu kok mengikuti jejak Tiongkok atau negara-negara Teluk yang mengandalkan kekuatan finansial. Strategi Indonesia harus berbeda. Indonesia harus lebih bisa mengandalkan kolaborasi internasional dan transfer teknologi negara. Ini harus bisa memanfaatkan kemitraan global untuk memperoleh akses ke teknologi dan keahlian AI Artificial Intelligence. Kita sebenarnya ada pada kekayaan sumber daya.